Shalom. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Selamat pagi. Yang rindu memuji Tuhan dan menyembah Tuhan boleh lambaikan tangan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian Saatku Menyembahmu. Kita percaya ada kuasa Tuhan yang hadir ketika kita menyembah dengan sehati. Ketika hadiratnya boleh ada dalam hidup kita. Saatku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saatku menyembahmu. Mari Bapak Ibu yang rindu angkat tanganmu, katakan saatku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Haleluya. Saatku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saatku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja. Yesus terima kasih. Saatku memuji-Mu, Kau yang bertahta di atas pujian umat-Mu Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan kita bersama mengangkat hati kita. Haleluya. Angkat hati kita. Ku pandang kekasih Yesus-Mu. Pandang Yesus. Saat ku sembah. Haleluya. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari katakan ku angkat hatiku.
segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari umat Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Layaklah segala bangsa, haleluya. Terima kasih. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya. Haleluya, kita merayakan kemenangan kita pada pagi ini, amin. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Glory, mari umat Tuhan, nyatakan kemenanganmu melalui pujian ini, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji. Glory, glory, haleluya. Yes, mari umat Tuhan, angkat suaramu, nyatakan kemenangan yang Tuhan berikan. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji. Glory, glory, haleluya. Mari Bapak Ibu, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, lambaikan tanganmu, katakan kemenangan Tuhan sudah berikan. Haleluya, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Haleluya, puji. Haleluya, puji. Haleluya, puji. Haleluya, puji. Haleluya, terima kasih Tuhan. Segala puji bagi Tuhan, anugerah dan kemurahan-Mu ya Bapa. Kalau kami boleh datang beribadah pada hari ini. Berkat kasih dan kemurahan Tuhan yang memimpin kami tiba tanpa kurang apapun juga. Biarlah segala pujian yang kami naikkan berkenan kepadamu. Karena tatkala Engkau berkenan, maka apapun yang kami pohonkan, Kau akan memberikannya dengan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan seluruh kegiatan kami, ibadah ini dalam tangan-Mu. Urapan Tuhan boleh mengalir dari tempat ini kepada kami semua. Kami percaya tangan-Mu akan bekerja dan nama Tuhan dimuliakan. Pakai setiap kami anak-anak Tuhan yang layak dalam tangan-Mu untuk menjadi berkat. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami mau alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu.
Kita percaya pandemi udah diganti endemi ya, jadi kita boleh salam sebenarnya kiri kanan. Sebenarnya masker juga udah nggak sesuatu yang wajib. Hari ini kita merayakan Hari Pantekosta, amin. Apakah api Pantekosta kita masih menyala? Amin. Amin, haleluya. Haleluya, kita katakan api Pantekosta aku punya. Kita beri salam satu dengan yang lain, haleluya. Mari Bapak Ibu, selamat Hari Pantekosta. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mungkin boleh lambaikan tangannya, saling beri salam silahkan, haleluya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Menyala, menyala selama api Pantekosta. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Haleluya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Menyala, menyala selama. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Selalu bernyanyi, selalu gembira, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Haleluya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Menyala, menyala. Ku menang, ku menang. Haleluya. Ku menang bersama Yesus. Yes. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Mari lambaikan tangan kita. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Api Pantekosta, api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Menyala, menyala selama-lamanya. Haleluya. Oma-oma masih menyala apinya? Amin. Amin. Haleluya, masih mendidih hatinya? Yes. Haleluya. Mendidih di hati, mendidih di hati. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan kasih Tuhan. Haleluya. Selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hati. Api Pantekosta, api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Menyala,
sekalian. Allah itu baik, amin. Amin. Haleluya. Kita bersyukur kita bisa memperingati hari Pentakosta pada pagi hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Kalau orang bilang Pentakosta itu bedanya apa? Semangatnya katanya. Amin Bapak Ibu, haleluya. Kita masih percaya sampai hari ini dan selama-lamanya Roh Kudus masih bekerja dengan caranya yang di luar daripada pengertian kita. Kita akan angkat pujian bersama, biarlah pujian ini jadi doa kita bersama-sama. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus, haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu, pulihkanlah gereja-Mu Tuhan. Ini doa umat-Mu Tuhan, pujian ini. Berhembuslah, 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 berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak. Dari Bapak Ibu yang haus akan hadirat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini sambil mengangkat tangan kita bersama, menantikan pertolongan hadiratnya dicurahkan atas gereja. Haleluya. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini bersama-sama sebagai doa kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes. Dengan hadirat rindu Yesus. Kami rindu. Terima kasih Tuhan. Melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di gereja ini, dicurahkan di gereja ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di
siapa yang haus biarlah minum. Barang siapa yang haus biarlah minum. Haleluya. Yang haus biarlah minum. Syara baba 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 syara la 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 syara la 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 ya la la banda kana la ya la syara la 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 syara la 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 la. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami hidup di generasi ini di mana Tuhan mencurahkan kuasa-Mu dengan begitu luasnya. Kami hidup dalam masa-masa anugerah ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mampukan kami Tuhan ketika Tuhan datang. Ajar kami untuk sadar Tuhan. Dan menggenapi kehendak-Mu pada masa hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Oh, curahkan Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, Mujizat kalau roh itu dicurahkan di tempat ini sekarang, maka mujizat akan terjadi dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam masalah apapun yang kau hadapi hari-hari. Kalau Roh Kudus yang dicurahkan, maka mujizat akan terjadi. kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Yes, 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 haleluya. Tuhan curahkan Roh Kudus Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Yang di atas, yang di bawah, penuh dengan Roh Kudus Tuhan. Oh, curahkan. Haleluya. Yes. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu Tuhan. Yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yes, yes, curahkan Tuhan. Penuhi, penuh Tuhan. Penuh Tuhan. Terjadi sekarang ini. Oh, mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari sama-sama katakan mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Oh, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh, yes. Haleluya. 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 Yes, Lord. Yes. 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 Haleluya, Jesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Jesus. Curahkan Tuhan. Yes, curahkan hari ini Tuhan. Penuhi Tuhan. Penuh, penuh, penuh dengan urapan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes, Lord. Engkau menggenapi janji-Mu Tuhan. 2000 tahun yang lalu, saat Engkau naik ke surga,
Engkau menjanjikan seorang penolong bagi kami. Engkau menjadikan seorang penghibur bagi kami. Oh Tuhan, di hari-hari kami sedang susah. Di hari-hari kami sedang tidak menyenangkan hidup kami. Tapi Roh Kudus-Mu hadir dan memberikan Tuhan sukacita kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu Tuhan. Hari ini kami bukan lagi menantikan Roh itu datang dalam kehidupan kami. Tapi hari ini Tuhan, kami mau dipenuhi selalu dengan Roh-Mu Tuhan. Agar kami tenggelam di dalam Roh-Mu. Dan Roh-Mu memimpin dan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Bapak tolong kami Tuhan. Lembutkan hati-hati kami yang keras Tuhan. Yang sering kali nggak mau dengar suara Roh Kudus. Yang sering kali nggak mau dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Biar hari ini Tuhan, mujizat boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang dalam keadaan masalah Tuhan, tolong bukakan jalan bagimu Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Dan kami percaya, kami mau pegang setiap janjimu. Karena janjimu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Bapak, mari berbicaralah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami tahu Engkau adalah Allah yang menyampaikan setiap kebenaran itu Tuhan. Engkaulah Allah yang menyampaikan setiap kebenaran bagi kami. Yang selalu mungkin kami sering kali hidup tidak dalam kebenaran. Tapi hari ini Tuhan mau pimpin kami dalam setiap kebenaran-kebenaran sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi jemaat-Mu. Supaya saat ini kami pulang dari tempat ini Tuhan. Urapan itu penuh dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya ya saudara, saya sangat bersuka cita pada siang hari ini Bapak Ibu. Dan kalau kita memperingati Hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu adalah hari yang ke-50 ya. Dalam bahasa Yunani penta itu kelima ya. Hari yang ke-50. Kenapa 50? Karena 40 hari waktu Tuhan Yesus sudah bangkit, dia masih ada di dalam dunia ya kan. Setelah dia bangkit ya dia bersama-sama dengan muridnya ya selama 40 hari dia ada di dalam dunia. Mungkin orang-orang yang meninggal ada upacara 40 hari mungkin itu kali ya, saya lagi cari di YouTube. Kenapa harus 40 hari? Kenapa enggak 30 hari gitu ya? Ya, dan juga 40 itu ada angka yang Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam gitu ya. Kenapa enggak 20 hari? Saya selalu begitu Bapak Ibu ya. Kalau itu saya cari di Google, saya cari. Tetapi percayalah semua dalam rencana Tuhan. Jadi Pentakosta adalah hari yang ke-50. 40 Yesus ada di dalam dunia dan 10 hari Roh Kudus dicurahkan. Amin. Dan puji Tuhan kita gereja tetap mempertahankan tradisi untuk kita memperingati yang namanya Pentakosta. Karena kan kita gereja Pentakosta ya. Lucu ya, kalau kita ada hari Pentakosta kita tidak ada di dalamnya gitu ya. Kayaknya kurang greget gitu ya Bapak Ibu ya. Makanya saya bilang sama Om Jo, ayo kita ya kan seberapa yang ada doa 10 hari tetap diadakan. Orang-orang di luar sana Bapak Ibu yang injili, saya kan sekarang bergaul dengan PGI, mereka wah begitu antusias loh untuk merayakan hari Pentakosta Bapak Ibu. Jangan sampai kita orang-orang Pentakosta yang kehilangan apinya Bapak Ibu ya kan. Ya kita orang-orang Pentakosta yang mulai luntur gitu, jangan loh, mereka semangat loh. Mereka ada doa 10 malam gitu ya, mereka setiap hari berdoa ya kan untuk bukan lagi untuk Roh Kudus kita terima. Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita ya kan, tetapi kita mengambil momen 10 hari itu untuk kita berdoa bersama, meminta dengan, kemarin saya sempat menyampaikan firman Tuhan dengan bertekun, dengan sepakat sehati kita meminta kepada Tuhan. Percayalah apapun kondisi dan masalah kita, dia akan jamah dan dia akan urapi. Amin. Saya minta hari ini firman Tuhan akan bertemakan hidup bersama Roh Kudus ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat saya semangat ya, semangat hari ini. Sebenarnya 1 bulan ini saya sedang mengalami nyeri di pinggang saya yang sangat luar biasa. Ya, saya ada penyakit saraf kejepit, kalau orang awam bilang gitu ya. Tapi kalau dalam istilah kedokterannya HNP, ya kan, hernia nucleus pulposus gitu ya kan. Pulposus itu tulang ya, hernia itu pergeseran. Jadi ada di lumbar keempat saya dan kelima saya tulang saya bergeser gitu ya. Jadi kalau hari-hari ini sebulan ini saya lagi nyerinya minta ampun Bapak Ibu. Nyerinya minta ampun sebulan ini. Saya sudah ke dokter ya, saya mau minta painkiller gak dikasih sama dokternya. Dikasih balsem gitu ya. Kemarin saya unjukin ke Om Stefanus, tadi saya mau minta obat sama Om Stefanus ya kan. Om minta
painkiller dong Om ya kan. Kak Om Stefanus Voltaren, oh nanti kena mah, nanti saya kasih yang lebih ringan gitu ya. Mungkin Om Stefanus lupa, tapi gak apa-apa Om ya kan. Semalam Bapak Ibu terus saya bilang, Tuhan saya mau bawa firman, tapi kalau sakit begini, setiap kali mau pakai celana Bapak Ibu, istri saya harus membantukan saya. Saya gak bisa ngangkat begini Bapak Ibu. Saya gak bisa ngangkat untuk pakai celana, saya gak bisa. Sakit dan nyeri luar biasa. 1 bulan ini. Dan saya coba merenung kenapa ini bisa terjadi. Bapak Ibu ternyata saya nggak bisa kerja kantoran kayaknya. Karena kalau kantoran itu kan duduk lama gitu ya. Duduk lama. Kalau ada apa-apa tinggal nyuruh bawahan, tinggal nyuruh staff gitu ya. Kerjain saya duduk aja bikin anggaran, ngitung anggaran gitu ya. Apalagi kalau ada pembangunan, kalau selesai pembangunan itu hitung-hitungannya mesti reportnya itu segabrek ya Bapak Ibu ya. Belum berita acara, belum ininya bagian-bagian. Wah saya banyakkan duduk Bapak Ibu. Ternyata saya nggak boleh terlalu banyak duduk dan juga nggak boleh terlalu banyak berdiri gitu ya. Nggak boleh juga banyak jalan gitu ya. Itu akan sakit. 2015 saya kena. 2017 agak hilang tuh Bapak Ibu. Tapi sekarang dia muncul lagi Bapak Ibu. Saya berdoa sama Tuhan sepanjang sebelum saya mempersiapkan firman hari ini. Saya berdoa. Sampai tadi malam jam 11 sampai jam 1 malam saya berdoa dengan benar-benar saya minta Tuhan, saya mau pelayanan di besok. Ini jalan aja susah Tuhan, berdiri aja sakit Tuhan. Gimana saya maju, saya bilang Tuhan minta kesembuhan, Tuhan minta kesembuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Pagi tadi Bapak Ibu ternyata tidak sembuh. Saya bangun tetap sakit Bapak Ibu. Udah berdoa ya, udah berdoa. Memang istri saya sudah minta sama istri saya gitu ya. Lu siapin painkiller deh. Akhirnya dia minta di kantor ya. Dia minta di klinik kantor dan dikasih painkiller ya. Voltaren ya Om ya. Akhirnya dikasih Voltaren juga. Ya kan dikasih Voltaren painkiller gitu ya. Kalau enggak saya enggak bisa berdiri Bapak Ibu. Sampai jam 9 di belakang tadi Bapak. Saya berdoa lagi sama Tuhan, saya bilang gini. Tuhan bener nih. Nggak sembuh nih Tuhan. Tuhan nih bener nih, nggak hilang nih Tuhan. Mau khotbah sejam lagi Tuhan, udah jam 9. Masa nggak disembuhin sih Tuhan, saya bilang. Kalau dengar orang pas mau pelayanan kok disembuhkan. Saya mau pelayanan loh Tuhan, kok nggak disembuhkan. Nggak ada suara Bapak Ibu. Wah ya sudah, Tuhan minum obat nih. Hati saya sejahtera, saya minum Bapak Ibu. Saya sarapan roti, saya minum Bapak Ibu. Dan ternyata chest pain hilang Bapak Ibu. Dan sakitnya hilang itu karena painkiller. Mungkin saya berdoa, saya bilang Tuhan, ya udah pakai aja obat Tuhan, habis ini nggak sakit lagi. Amin. Amin. Tuhan baik gak? Tetap baik Bapak Ibu. Saya nggak ditolong, saya nggak disembuhkan, saya tetap sakit. Saya bilang Tuhan Engkau tetap baik. Amin. Engkau tetap Allah yang luar biasa gitu ya Bapak Ibu. Jangan pernah mundur Bapak Ibu. Apapun yang ada terjadi dalam kondisi kita. Sakit sekalipun kalau Tuhan masih izinkan. Masih ada cara, layani Tuhan. Maka di situ kita akan melihat mujizat dan janji-janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau coba-coba belajar sama-sama Bapak Ibu. Untuk hidup bersama dengan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, waktu saya mencari kata aja Bapak Ibu. Ini saya harus merenungkan dahulu Bapak Ibu. Awalnya saya punya satu tema tentang hidup bergaul dengan Roh Kudus. Tapi kayaknya kok saya coba-coba cari kata-kata bergaul. Ya saya coba cari kata-kata bergaul ini. Ternyata bergaul itu seperti kita sama temen gitu ya kan. Ada kadang-kadang ya bisa ketemu, ada kadang-kadang bisa enggak. Tapi sedangkan kita dengan Roh Kudus harusnya hidup selalu bersama dengan Tuhan. Makanya Tuhan kasih hikmat hidup bersama dengan Roh Kudus. Kata bersama ini akan ada selalu. Bapak Ibu yang sudah menikah, suami istri, anak dengan orang tua, hidup bersama berarti hidup selalu kan. Baik itu dalam keadaan apapun selalu bersama. Tapi kalau saya bergaul, misalnya kan saya hidup ini, saya nggak menyalahkan orang yang punya tema tentang bergaul ya. Ini menurut pandangan saya. Kalau bergaul ya saya bisa kadang datang, kadang enggak bergaul, kadang saya pergi, saya bisa datang. Kalau orang bergaul kayak teman kan saya bergaul, kadang ketemu, kadang enggak. Ya, tetapi kalau dengan Roh Kudus, kita harus hidup bersamanya senantiasa. Karena dialah kekuatan kita. Bapak Ibu mari kita buka ayat firman Tuhan bersama-sama di sini dikatakan Yohanes pasal 16 ayat yang ke-12 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Nanti tolong bantu saya aja klik-klikin ya, Yohana ya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ayat yang ke-13, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
Nah, ayat yang ke-14 katakan, ia akan memuliakan aku sebab aku memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Ya, yang pertama di sana Roh Kudus itu dapat berkata-kata. Amin. Katakan Roh Kudus dapat berkata-kata. Yang kedua di situ dikatakan dari ayat itu, dia dapat memberitakan. Katakan Roh Kudus dapat memberitakan. Yang ketiga dikatakan ia dapat menyampaikan. Katakan Roh Kudus dapat menyampaikan. Amin. Amin. Karena dia memang pribadi Allah. Pribadi Allah yang bisa berkata-kata, yang bisa memberitakan dan bisa menyampaikan. Roh Kudus, peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita, Roh Kudus diutus untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ayat tadi katakan Roh Kudus diutus untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Yang kedua, merupakan janji Bapa bagi setiap orang percaya kepada Yesus untuk menjadi penolong bagi kita semua. Roh Kudus diutus untuk menjadi penolong bagi kita. Yang selanjutnya yang ketiga, dia diutus sebagai penghibur bagi kita. Dikala kita susah, dikala kita sedang tidak mungkin hati kita tidak ada damai, tidak ada sejahtera, maka Roh Kudus menghibur kita dalam kehidupan kita. Dan ia juga menginsapkan kita akan dosa-dosa pada saat kita perlu bertobat, pada saat kita perlu ya berbalik dari jalan kita yang salah atau jalan kita yang keliru. Roh Kudus akan menginsapkan, mengingatkan kepada kita untuk kita berbalik, untuk kita jangan berbuat dosa. Itulah peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Juga mengingatkan akan firman Tuhan. Roh Kudus mengingatkan akan firman Tuhan. Masih banyak hal lain yang Bapak Ibu yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan orang percaya. Dan kalau kita ada di dalamnya, maka kita juga akan merasakan apa yang dikerjakan, apa peranan yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan kita. Seringkali orang bertanya begini Bapak Ibu, bagaimana sih caranya kita dapat mengenal suara Roh Kudus? Mungkin hari ini Bapak Ibu saudara-saudari juga bertanya hal demikian. Bagaimana sih saya bisa mengenali suara Roh Kudus? Karena jelas tadi di firman Tuhan bilang apa? Roh Kudus bisa berkata-kata. Roh Kudus bisa menyampaikan segala sesuatu. Roh Kudus bisa memberitakan kepada kita. Berarti dengan kata lain, kita harusnya bisa mendengar suara Roh Kudus. Tapi pertanyaannya bagaimana kita bisa mendengar suara Dia? Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mari kita buka jawabannya ada di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17. Nah, di sini firman Tuhan katakan gini Bapak Ibu. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dikatakan firman-Mu adalah kebenaran. Jadi logikanya simpel sekali Bapak Ibu, mudah sekali. Semakin kita mengenal firman Tuhan, maka semakin kita akan mengenali suaranya. Karena dialah adalah suara kebenaran itu. Yang percaya katakan amin. Kalau kita mau mengenali suara kudus, mudah dan simpel sekali. Bagaimana kita bisa mengerti dan mengenal firman Tuhan. Maka dia akan berbicara, itulah suara Roh Kudus. Yang menjadi masalah, bagaimana kita dapat mendengar Roh Kudus kalau kita tidak membaca dan memahami firman Tuhan. Bapak Ibu, ya mungkin ada orang bertanya gini, saya nggak perlu baca firman Tuhan, saya nggak perlu memahami firman Tuhan. Ya kan? Kan dia Allah. Dia sanggup untuk membuat saya bisa mengingat firman Tuhan. Dia kan maha kuasa. Setuju gak Bapak Ibu? Setuju saya. Saya setuju dengan Allahnya berkuasa. Amin. Saya bersetuju kalau Allahnya itu besar. Saya setuju. Tetapi ingat loh Bapak Ibu. Mari kita buka lagi. Next slide. Bapak Ibu perhatikan. Saya mendapat kebenaran ini Bapak Ibu. Silakan next. Nah Bapak Ibu ayat 13 bilang gini. Tetapi apabila ia datang, itu Roh Kudus Bapak Ibu, ya, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Perhatikan ayat yang kuning Bapak Ibu, yang saya warnai dengan warna kuning. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan. Ayat ini jelas, tetapi segala sesuatu yang dia dengar itulah yang dikatakannya. Dia mendengar, dia katakan firman Tuhan. Ya, bahkan ayat 14, Yesus menekankan lagi. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, kata Yesus. Roh Kudus akan menyampaikan apa yang Yesus katakan. Yesus yang adalah firman, itulah yang dikatakan oleh Roh Kudus. Dia tidak akan berkata-kata di luar daripada firman Allah.
Jadi kalau orang yang gak baca Alkitab, dia bilang dengan suara kudus. Suara Roh Kudus atau suara roh dari kudus? Nggak tahu, nggak jelas. Tapi kalau dia senantiasa baca firman Allah, memahami firman Allah, maka Roh Kudus akan bisa berkata-kata kepada dia. Jadi aneh kalau ada orang yang bilang saya dengar suara Roh Kudus, tapi sepanjang hidupnya dia tidak pernah baca firman Tuhan. Termasuk saya dulu begitu Bapak Ibu. Saya baca firman Tuhan dulu cemplak-cemplok, nggak pernah, antar baca, antar enggak. Tapi ke gereja rajin, guru sekolah minggu lagi Bapak Ibu. Khotbah lagi Bapak Ibu, sampai saya bilang Tuhan saya bertobat, saya minta ampun. Saya menganggap saya buka Alkitab, saya bisa khotbah. Ya mungkin karena saya bisa berbicara, saya bisa meyakinkan orang, saya punya karunia itu. Tetapi Allah tidak mau apa yang kita sampaikan. Makanya firman Tuhan bilang, ya jangan mau jadi soko guru. Bahaya loh saudara, kita nggak mengerti firman Tuhan, kita menyampaikan kebenaran Tuhan di depan orang. Malah hari ini bertobat Bapak Ibu. Saya juga dulu mengalami seperti itu. Sombongnya minta ampun. Saya bilang saya buka Alkitab, saya bisa suruh khotbah. Waktu di pemuda dulu belum ada remaja, zaman-zaman Kak Erna, Ciyuni, ya mungkin Koguanok, saya juga khotbah. Tapi saya nggak pernah baca firman, saya nggak pernah mengerti firman. Saya bisa khotbah. Bapak Ibu, yang kita sampaikan bukanlah pengertian kita. Roh Kudus saja dia yang sampaikan, dia bukan lagi apa yang ada dalam dirinya. Tapi yang Yesus katakan, yang kita kenal Yesus adalah firman. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Wow, waktu saya melihat kebenaran ini, saya bersyukur hari-hari ini Tuhan bawa saya untuk semakin giat untuk belajar firman Tuhan. Walaupun dulu saya pernah sekolah teologi, saya ambil S2 di teologi, tetapi hari-hari ini jauh waktu saya menyediakan waktu, menyediakan diri untuk belajar firman Tuhan. Tuhan bukakan dan singkapkan banyak hal kepada saya. Cuman satu syaratnya, mau atau tidak. Kalau nggak mau ya sudah, Tuhan nggak pernah maksa. Bapak Ibu, jadi penting bagi kita mengenal firman Tuhan. Bapak Gembala, seneng ya Om ya, kalau jemaatnya rajin ke gereja Om ya. Seneng kan ya Om ya? Bapak Gembala akan seneng, Om Jo akan seneng kalau Bapak Ibu datang ke gereja. Apalagi rajin setiap minggu, ya kan? Tetapi saya percaya Bapak Gembala akan lebih senang lagi kalau Bapak Ibu mau baca firman Tuhan setiap hari. Mau mempelajari firman Tuhan. Mau sama-sama kita menggali firman Tuhan. Mau bersama-sama memahami firman Tuhan. Betul Om Jo ya? Bapak Gembala akan lebih senang. Tidak cukup kita hanya datang ke gereja sebagai orang Kristen, KTP kita Kristen, maka hari Minggu lah jadwal kita datang ke gereja. Tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Tetapi kita perlu membaca, merenungkan, memahami firman Tuhan. Agar suara Roh Kudus bisa kita dengar dan kita bisa mengetahui dan mengenali bahwa itu adalah suara Roh Kudus. Jangan lagi bilang gak perlulah baca Alkitab. Lu juga baca Alkitab gua gak ngerti, ngapain gitu. Bapak Ibu yang baca aja kagak ngerti, apalagi yang gak baca Bapak Ibu ya. Dia lebih kagak ngerti gitu ya. Nah inilah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi hari ini ya, karena itu memudahkan kita untuk mengenali suara Roh Kudus sekali lagi dengan kita membaca firman Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan penting sebenarnya adalah apakah kita mau taat saat kita mengenal suara Roh Kudus? Itu pertanyaan yang lebih penting ya Bapak Ibu. Apakah kita mau taat saat Roh Kudus berkata-kata kepada kita? Kita mau melakukan apa yang Roh Kudus katakan dalam hidup kita? Itu yang jauh lebih penting daripada kita cuma mengenali suaranya. Kita tahu itu suara kudus. Tapi jauh lebih penting adalah kita mau taat saat dia berbicara. Amin. Amin. Kalau menurut saya, semua orang itu mengenal Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pernah dalam hidupnya mendengar suara Roh Kudus. Amin. Saya bisa buktikan. Bapak Ibu, kalau saat Bapak Ibu nih ya, saat Bapak Ibu ada di satu tempat, ada di kantor, ada di rumah, atau lagi sedang melamun, atau dari tempat usaha, tiba-tiba Bapak Ibu ingat firman Tuhan, terngiang firman Tuhan, ayat yang meneguhkan, dialah Alfa dan Omega, dialah yang awal dan yang akhir, misalnya gitu ya Bapak. Atau pada mulanya adalah firman, dia tiba-tiba ada ayat yang Bapak Ibu pernah baca dan diingatkan. Siapa di sini yang pernah mengalami seperti itu? Tiba-tiba di pekerjaan, di mobil, di rumah, di kantor, atau dimanapun tiba-tiba teringat satu firman Tuhan, teringat satu ayat. Siapa yang pernah Bapak Ibu?
Hah? Gak ada yang pernah ya? Haleluya Om. Ada yang pernah Bapak Ibu, tiba-tiba ingat satu ayat gitu. Di dalam pikiran kita ingat, ada yang pernah? Gak pernah ya? Oh Roh Kudus, tolong hambamu Tuhan. Jamaah kami, Bapak Ibu ada seringkali orang, saya pernah mengalami hal itu. Misal lagi di bawah mobil, lagi nyanyi gitu ya. Karena setel lagu, ikutin lagu. Terus tiba-tiba ingat ada satu ayat. Mungkin saat saya lemah, ya, saat saya dalam keadaan bimbang, tiba-tiba ada satu ayat, ya. Dan disitulah saya mengucap syukur. Nah kalau demikian, ya Bapak Ibu kira-kira siapa yang mengingatkan? Nah ya. Udah yang tadi nggak ada yang angkat tangan Om. Ya pertanyaan yang kedua deh mungkin ini kedua kali nih pernah nih ya kan. Misalkan saat melakukan dosa ya kan. Wah tiba-tiba nih ada kesempatan nih ya kan buat ini nih ya kan buat korupsi lah misalnya gitu atau buat apalah ya kan ada kesempatan ya kan lagi lewat tiba-tiba ada cewek ya kan cakep baheno lagi gitu ya kan kedipin mata wah kesempatan nih gitu ya kan wah terus dia begini-begini wah dia manggil loh saya gitu ya kan lalu kita samperin waktu kita samperin tiba-tiba dalam hati kita bilang ada Roh Kudus kamu anak Tuhan ingat di rumah ada cewek cantik juga gitu ya kan ya. Ada di rumah ada istri. Atau kita melakukan dosa yang lain lalu kita diingatkan untuk tidak melakukan dosa. Ada gak yang pernah mengalami seperti itu Bapak Ibu? Ada gak? Kayaknya pada malu kali Om ya. Gak ada yang angkat tangan Om. Udah kedua nih Om contohnya nih Om. Gak ada yang angkat tangan Om ya. Berarti gak ada yang pernah melakukan dosa Om. Luar biasa Om. Berikan tepuk tangan semua. Woi haleluya. Ya Bapak, kadang-kadang waktu seorang anak Tuhan melakukan dosa, Roh Kudus ingatkan gitu Bapak Ibu, ya, untuk kita tidak melakukan dosa. Nah, yang ketiga deh, yang lain lagi deh. Saat melihat ada orang kesusahan, sedang dalam masalah, ya kan, terus dia minta tolong, tiba-tiba tergerak hatinya Bapak Ibu untuk menolong dan Bapak Ibu memberikan pertolongan kepada orang itu. Pernah gak? Pernah gak? Haleluya Om, akhirnya Om. Ada juga Om yang ya kan, pernah. Itu siapa yang mengingatkan Bapak Ibu? Roh Kudus. Enggak mungkin roh jahat. Apa kepentingannya juga roh jahat mengingatkan untuk kita berbuat kebaikan? Ya, itu Roh Kudus Bapak Ibu. Yang selanjutnya deh ya kan, yang terakhir nih ya kan, baru satu gitu ya. Kalau bisa skornya 2-2 lah gitu ya. Ya, yang mungkin Bapak Ibu waktu terima gaji, waktu terima bonus, ya kan, waktu terima berkat Tuhan, terus tiba-tiba diingatkan, jangan lupa di sana ada milik Tuhan. Kamu harus kasih persembahan, kamu harus kasih perpuluhan misalnya gitu. Pernah gak begitu? Bicara masalahnya mau taat dan tidak taat dulu, itu urusan lain ya Om ya. Itu urusan yang lain. Tetapi seringkali Roh Kudus udah ingatkan, habis terima bonus, habis terima gaji. Ingat loh, di sana ada haknya Tuhan enggak untuk gereja gitu ya. Pernah gak diingatin itu? Akhirnya menyisikan gitu. Oh iya ya. Iya. Itu suara siapa? Suara Roh Kudus. Ya kan? Saya juga pernah sering ngalami. Buka dompet mau persembahan nih. Ya kan? Saya biasanya kalau di dompet tuh ngumpulin uang receh, uang kecil Bapak Ibu. Kalau ada perlu kan enak ya. Nggak usah ini ada 2 ribuan, ada 5 ribuan, ada 10 ribuan, ada 20 ribuan, ada 50, ada 100 ribu. Ya. Terus kalau bayar parkir kan jadi, ya nggak ada kembalinya Pak. Masa kita kasih 50, 100 ribu. Puji Tuhan, haleluya tukang parkir ya kan. 5 ribu kan gitu ya. Kadang buka dompet mau persembahan, ya kan. Ngambil di 5 ribu gitu ya. Terus ada suara hati bilang gini, kamu ngasih tukang parkir 5 ribu. Masa ngasih persembahan ke gereja 5 ribu? Pernah nggak Bapak Ibu? Masa kamu ngasih tukang parkir aja 5 ribu? Ngasih persembahan 2.000, kalau kagak ada ya mau apa ya Bapak Ibu memang 2.000. Tapi di dalamnya 50 dan 100 ribuan numpuk gitu ya kan. Ya kan, masa ngasihnya 2.000 gitu ya. Waduh parkir mobil aja 5.000 gitu ya. Kadang-kadang ada suara itu gak Bapak Ibu? Ada loh kalau saya lagi buka dompet, ya udah Tuhan gitu ya kan. Haleluya gitu ya. Bapak itu ada suara Roh Kudus yang mengingatkan kita. Masalah kita mau taat atau enggak itu urusan lain. Kadang-kadang kalau kita dengar kayak gitu, kita kecilin tuh suaranya. Gitu ya. Kalau bisa sampai
off gitu ya kan. Udah jangan bersuara dulu Roh Kudus ya kan. 2.000 aja nih gitu ya kan. Cukup lah gitu ya kan. 2.000 gitu ya kan. Orang saya datang juga cuma seminggu sekali ya kan. Kalau acara saya juga gak datang ya kan. Gak pernah dapat konsumsi. 2.000 cukup lah gitu ya. Ya kan ceban cukup lah gitu ya kan. Kalau saya sering acara tuh dapat konsumsi ya anggap aja beli. Enggak ya. Di jemaat di sini gak ada om. Ya kan. Ya kan banyak yang gak ngaku. Ya, di sini gak ada. Jadi dengan kata lain kita semua pernah mendengar suara kudus. Amin. Kita semua pernah mendengar suara kudus. Jadi kita lebih penting pertanyaannya bukan apakah saudara mendengar suaranya. Tetapi apakah saudara mau taat waktu saudara dengar suaranya. Nah di sini dikatakan lagi Bapak Ibu. Dan saya tahu Roh Kudus akan berbicara pada saat yang penting saja. Ya, dia akan berbicara saat-saat yang penting, saat menolong saudara sehingga saudara tidak mengambil keputusan yang salah. Dan ingat, Roh Kudus itu bukan mamah atau mami kita. Bukan ibu, maaf ya bapak-bapak, bukan mendiskreditkan ibu-ibu. Bukan ibu-ibu yang cerewet gitu Bapak Ibu, yang berbicara terus menerus gitu ya Bapak. Roh Kudus tidak seperti itu juga Bapak Ibu ya. Dia bukan seperti ibu-ibu yang ngomel atau cerewet ngomong terus. Roh Kudus tidak seperti itu. Saya melihat Roh Kudus itu cara kerjanya seperti GPS. Nah Bapak Ibu yang pernah bawa mobil pakai GPS tahu ya, kan ada suaranya tuh ya. Ada suaranya enggak? Kadang-kadang dimatiin sen, jangan dimatiin sen. Ya sebenarnya suara itu untuk mengingatkan kita ya kan. Waktu si suara GPS itu bilang 300 meter lagi berbelok ke kiri atau berbelok ke kanan. 100 meter lagi ada tikungan berbelok ke kiri, berbelok ke kanan. Dia akan memberitahukan kita saat kita harus belok. Kalau misalnya ada belokan, dia suruh kita berbelok, mengambil arah ke kanan misalnya, atau mengambil arah ke kiri. Tapi kita nyelonong aja depan. Apa yang dilakukan oleh si GPS itu? Maka dia akan kembali menuntun kita untuk berjalan sesuai dengan tujuan yang benar. Kan demikian ya. Roh Kudus juga peranannya dalam kehidupan kita seperti itu. Dia gak cerewet Bapak Ibu. Dia akan selalu memberitahukan kita waktu kita harus berbelok. Mungkin ke kiri, ke kanan. Mungkin kita harus keluar. Ya. Apalagi kalau kita sedang jalan di jalan tol. Misalnya dalam jalan tol yang panjang 70 km gitu Bapak Ibu. Dia gak ngomong tuh sepanjang 70 km Bapak Ibu GPS. Betul ya? Dia akan ngomong hanya pada saat di 73 atau 72 atau 74 kilo. Dia mengingatkan, 2 kilometer lagi ambil jalur ke kanan. 1 kilometer lagi ambil jalur ke kiri. 100 meter ada belokan, belok ke kanan. Bapak Ibu dia cuma ngomong itu saja. Tapi dia gak ngomong dari 73 kilometer, 72 kilometer. Dia gak cerewet, dia diam Bapak Ibu. Roh Kudus juga demikian loh Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang bilang, Roh Kudus gak berbicara sama saya. Saya bukan anti orang yang berglosalali atau yang selalu berdoa, bukan. Roh Kudus gak berbicara nih sama saya. Kenapa ya? Gimana ya? Gak usah pusing Bapak Ibu. Lakukan saja kerjaanmu. Lakukan saja tugasmu. Karena mungkin engkau ada di dalam jalur yang benar. Waktu kita keluar dari jalur, maka dia akan berbunyi. Maka dia akan berkata-kata Bapak Ibu. Amin. Gak usah pusing Bapak Ibu ya, itulah Roh Kudus ya. Dan sebenarnya dengan diutusnya Roh Kudus dalam kehidupan kita Bapak Ibu, dialah yang akan perlu semua yang kita perlukan untuk menjalankan rencana Tuhan. Kita perlu Roh Kudus untuk menjalankan setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita ya. Sejak Tuhan merancang rencananya dalam kehidupan kita kepada orang-orang percaya, maka Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul. Yang pertama ayat yang keempat sampai yang ke-8. Firman Tuhan berkata gini, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, ayat yang kelima, sebab Yohanes membaptis dengan air, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat yang ke-8, tetapi Roh Kudus akan menerima kuasa. Katakan kuasa. Tetapi kamu akan menerima Roh Kudus.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu perhatikan, tadi di ayat yang kelima. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, kata baptis, ya silakan next. Kata baptis Bapak Ibu ya, kata baptis yaitu berasal dari bahasa aslinya adalah baptiso. Ya, baptiso yang artinya adalah ditenggelamkan atau dicelupkan. Ya, Bapak Ibu saat dibaptis sama Om Jo, sama pendeta, Bapak Ibu ditenggelamkan. Ya, itu identik dengan apa? Dikuburkan bersama dengan Kristus. Lalu Bapak Ibu diangkat. Itu melambangkan apa? Dibangkitkan bersama dengan Kristus. Enggak mungkin kan Bapak Ibu diceburin, dicelup, ditenggelamkan, ditahan. Yang ada ketemu Tuhan Yesus di surga. Benar gak? Waktu baptisan kan gak mungkin. Dicelup ini Om ya. Terus ditahan gitu ya. Di dalam. Yang ada kita bukan lahir baru, kita sampai ke rumah Bapa. Kan diangkat. Itu melambangkan kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ya. Jadi arti baptisan. Nah ini ada dua Bapak Ibu. Dikatakan kamu dibaptis oleh Yohanes dengan air. Ya. Terus yang kedua kamu sebentar lagi akan dibaptis oleh Roh Kudus. Ya. Ini momen yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Ini momen yang berbeda Bapak Ibu. Kalau kita lihat ayat selanjutnya silakan. Nah ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari lebih jelas nih Bapak Ibu ya. Dikatakan gini. Dengan baptisan itu kita dikuburkan dengan Kristus dan turut mati bersama-sama dengan Dia. Supaya sebagaimana Kristus dihidupkan dari kematian oleh kuasa Bapa yang mulia. Begitupun kita akan menjalani suatu kehidupan yang baru. Next. Kalau kita sudah menjadi satu dengan Kristus supaya kita turut mati bersama Dia. Waktu kita dibaptis, itu kita sudah menyatu dengan Kristus. Dan kalau kita dibaptis dengan Roh Kudus, maka itu kita menyatu dengan Roh Kudus. Karena ini jelas katakan, kalau kita sudah menjadi satu dengan Kristus sebab kita turut mati bersama dengan Dia. Tadi waktu kita dicelup, waktu kita ditenggelamkan, itu kita mati bersama Kristus. Dan kita diangkat, kita bangkit bersama dengan Kristus. Kita akan menjadi satu dengan Dia karena turut dihidupkan kembali seperti Dia. Next. Nah, ayat yang dalam Markus pasal 16 ayat 15 katakan gini. Oh, ini belum, ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, waktu kita dibaptis itu kita mati dikuburkan dengan Kristus. Dan ada satu event lagi di mana kita dibaptis oleh Roh Kudus. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini air ya. Ini air ya. Air kan ya. Nah. Air ini saya minum. Kebetulan haus juga. Air ini saya minum. Sekarang air ini kan pindah ke dalam diri saya. Betul gak? Tadi kan penuh. Sekarang berkurang ya. Berarti air ini pindah ke dalam diri saya. Ya. Sekarang pertanyaannya, badan saya ini adalah tempat penampungan air ini. Pahami itu dulu ya. Badan saya, tubuh saya di dalam adalah tempat menampung air yang saya minum tadi. Menjadi bait bagi air ini yang untuk saya ada di dalam tubuh saya. Tapi pertanyaan saya, apakah saya tenggelam? Apakah saya basah? Apakah saya basah? Basah gak? Enggak. Ada dua momen yang perlu kita pahami. Om Jo kalau saya salah mohon dikoreksi Om. Jadi saya mendapatkan pengertian ini. Roh Kudus ya. Waktu kita terima Roh Kudus, Dia ada di dalam diri saya. Masuk dalam diri saya. Ada dalam hati saya. Tapi saya belum dipenuhi Roh Kudus. Makanya Yesus bilang, tunggu di Yerusalem. Kamu akan menerima Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita punya kuasa. Kuasa yang bagaimana? Kuasa yang akurat. Kuasa yang penuh dengan kuasa waktu kita menyampaikan segala sesuatu. Makanya orang Kristen harus selalu penuh dengan Roh Kudus. Sekali lagi Bapak Ibu. Waktu saya minum air ini, air masuk ke dalam diri saya. Maka tubuh saya menjadi bait air ini. Tapi apakah saya basah? Tidak. Roh Kudus masuk dalam diri kita. Waktu kita dibaptis dengan Roh Kudus, kita ditenggelamkan.
Dari ujung kepala sampai ujung kaki kita ditenggelamkan oleh kuasa Roh Kudus. Itulah yang dikatakan, makanya Yesus bilang tunggu di Yerusalem. Supaya apa? Roh Kudus turun, kita dicurahkan. Bapak Ibu, ternyata ya, saya apakah catat ya ayatnya ya. Ternyata sebelum Tuhan Yesus ya, sebelum murid-muridnya itu penuh dengan kuasa Roh Kudus, ternyata dia juga pernah mengalami ya. Nah, Yohanes 20 ayat ayat 22 bilang gini Bapak Ibu. Yohanes 20 ayat yang ke-22 bilang gini. Sesudah berkata demikian, ia mengembuskan dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kita mulai ya Bapak Ibu, mari kita buka Yohanes pasal 20. Next Yohanes. Nah, Yohanes pasal 20 ya. Yohanes pasal 20. Oh, balikin back. Yohanes pasal 20 ayat 19. Ya, ayat 19 dulu yo. Nah, di sini dikatakan ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Tuhan mau menunjukkan, ini saya loh Yesus. Ini tangan saya berlubang, ini ya akan lambung saya. Next. Maka Yesus sekali lagi berkata, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Next. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembuskan mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi sebelum kejadian Pentakosta, mereka sudah terima Roh Kudus. Amin. Sama seperti kita orang percaya. Waktu kita percaya akan kematian, kita percaya akan kebangkitan Tuhan. Disitulah Roh Kudus kita terima dalam hidup kita. Sama seperti mereka, waktu Yesus bangkit, ya mereka percaya bahwa itu adalah Yesus. Maka Roh Kudus masuk dalam hidup mereka. Tapi kenapa pertanyaannya? Yesus masih suruh tunggu mereka di Yerusalem untuk menerima janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Ini event yang berbeda. Ini bicara tentang mereka akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Supaya mereka, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, penuh dengan kuasa. Amin. Itulah kehidupan kita. Kita sudah terima Roh Kudus seperti murid-muridnya. Waktu kita percaya Yesus yang dia adalah mati dan bangkit akan kebangkitannya. Kita terima Roh Kudus Bapak Ibu. Inilah satu kebenaran yang kita harus pahami Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita kembali lagi Bapak Ibu ya. Kita kembali ya. Di sini dikatakan firman Tuhan dikatakan. Baptisan artinya dipersatukan dengan Kristus. Saat dibaptis kita ditenggelamkan Bapak Ibu. Oleh sebab itu menyuruh murid-muridnya untuk tunggu. Bapak Ibu di sini katakan menunggu kabar baik, tetapi dia juga bilang jangan pergi sebelum kamu penuh Roh Kudus. Jangan pergi sebelum kamu penuh Roh Kudus. Karena apa? Karena kalau kita pergi sebelum kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka yang ada apa? Seringkali waktu kita melayani kita kecewa. Waktu kita melakukan segala sesuatu buat Tuhan, kita kesel, kita marah, kita emosi, kita benci, sakit hati dan lain sebagainya. Dalam pelayanan loh. Karena sesungguhnya kita belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka waktu kita pergi, kita punya kuasa. Amin. Katakan saya punya kuasa. Untuk mengalahkan sakit hati kita. Untuk mengangkat akar-akar yang jahat, akar-akar kepahitan dalam diri kita. Kita punya kuasa. Waktu kita dibilang atau di dalam pelayanan kita diremehkan. Kita punya kuasa untuk bangkit. Ada kuasa. Waktu kita dalam pelayanan kita lelah, kita capek. Ada kuasa yang membuat kita tetap kuat dan segar Bapak Ibu dalam pelayanan. Mengapa? Karena itu Tuhan Yesus bilang tunggu. Jangan cepet-cepet. Maka waktu Roh Kudus turun, kejadian 2000 tahun yang lalu. Muridnya bisa berdiri, Petrus bisa berdiri di 5.000-an orang berkhotbah dengan lantang. Yang tadinya sama anak perempuan kecil aja, ini dia nih murid Yesus yang suka bersama-sama dia. Dia ngumpet, bahkan dia menyangkal Kristus. Tapi waktu Roh Kudus turun dan dipenuhi Roh Kudus, maka dia bisa berdiri di ribuan orang dan berkata, Yesuslah yang kau salib itu, dia adalah Tuhan. Dia mati dan bangkit untuk menyelamatkan dosamu. Amin. Demikian juga dengan kita.
Ayo Bapak Ibu, apa engkau sudah dipenuhi dengan Roh Kudus? Penting bagi kita dalam melayani untuk kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita buka ayat selanjutnya di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-15, firman Tuhan bilang begini Bapak Ibu. Lalu berkatalah kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bapak Ibu perhatikan. Yuk Markus 16 yuk. Lalu berkatalah kepada mereka, pergilah ya kepada seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ada kata pergilah ke seluruh dunia. Bapak Ibu, saya lihat bahasa aslinya itu berbicara dunia itu bukan sebagai geografi. Yang artinya satu tempat ke tempat lain. Tuhan bukan menyuruh kita pergi dari Indonesia untuk menginjil ke Amerika, untuk menginjil ke misalnya ke Australia, atau kita menginjil ke Singapura, atau kita menginjil ke Kalimantan, atau kita menginjil ke Papua. Bukan itu loh ternyata loh. Ya, pergilah ke seluruh dunia bukan itu. Tetapi sesungguhnya kata-kata dunia ini adalah kosmos. Bukan rice cooker Bapak Ibu. Kenapa ada pikirannya langsung ke rice cooker kosmos. Kata dunia dalam bahasa Yunaninya aslinya adalah kosmos. Yang artinya tatanan sosial. Social order adalah sekitar kita. Sekeliling kita. Dunia itu di mana engkau sekarang ada. Engkau ada di dunia edukasi, engkau ada di dunia pendidikan. Disitulah engkau memberitakan Injil. Engkau ada di tempat pekerjaanmu, di tengah-tengah orang accounting. Disitulah engkau memberitakan Injil. Engkau ada di tengah-tengah kantor usahamu. Disitulah Tuhan mau engkau memberitakan Injil. Jadi dunia yang Tuhan maksud adalah kosmos itu adalah sosial order. Tatanan sosial di mana kita ada. Waktu kita belanja di pasar, disitulah Tuhan mau engkau memberitakan firman Tuhan. Menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang bagi sekelilingmu. Itulah yang dikatakan pergilah ke seluruh dunia. Amin. Di mana engkau pergi? Di mana engkau ada? Itulah tempat, ladang untuk engkau memberitakan Injil. Yang terakhir Bapak Ibu, waktu Roh Kudus turun di atas hidup kita, maka kita harus memberikan buah ya. Kenapa? Kalau kita hidup bersama, bergaul intim, harusnya ada buah. Contohnya gampang sekali, suami istri hidup bersama kan Bapak Ibu? Bergaul intim enggak? Bergaul intim, jadinya apa? Ada buahnya enggak? Ada buah hati anak-anaknya. Nggak mungkin kan Bapak Ibu. Bapak Yesus istrinya hamil terus dokter bilang selamat ya. Ada Tuhan menaruh Roh Kudus dalam rahim ibumu. Enggak seperti Maria kan. Immanuel namain. Enggak kan. Tapi waktu istri kita hamil. Waktu istri kita melahirkan kita punya anak. Itu akan terjadi karena hubungan bersama. Ada hubungan yang intim. Maka akan menghasilkan yang namanya buah. Yaitu anak-anak kita, buah hati kita. Demikian juga kita kalau kita bergaul, hidup bersama dengan Roh Kudus. Kita bergaul intim dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Maka kita akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Galatia pasal 5. Silakan next. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kalau kita hidup bersama dan kita hidup intim dengan Roh Kudus, maka kita akan membuahkan buah-buah. Buah-buah apa Bapak Ibu? Hasil dari hubungan intim itu dengan Roh Kudus, kita akan ada kasih. Waktu kita melihat orang, waktu kita melihat orang susah, ya, kita akan punya rasa kasih, belas kasihan untuk menolong. Waktu kita dalam keadaan sedih, maka ada buah yang sehingga rasa sedih kita itu akan berubah menjadi sukacita Bapak Ibu. Ada buah-buah roh yang terjadi dalam kehidupan kita. Di sini juga dikatakan, next. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Next. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Ya,
Jadi kalau hidup kita mau ada mujizat, tadi dikatakan curahkan Tuhan kuasamu, ya kan? Mujizat terjadi adalah Roh Kudus memimpin dalam kehidupan kita. Satu kali ada seorang ayah bawa mobil nih, anaknya di belakang. Dari kejauhan anaknya udah teriak, "Dedi!" Karena dia lihat huruf M warna kuning. Tahu kan Bapak Ibu? Huruf M warna kuning. "Dedi, stop, stop Dedi, stop Dedi." Bapaknya cuek aja, jalan aja terus, ya kan? "Dedi, Dedi, Dedi, stop, stop Dedi." Anak itu ngelihat huruf M besar kan, suka lihat gak di jalan? Ada huruf M besar. "Dedi, stop, stop Dedi." Dedinya enggak, jalan aja terus. Selidik punya selidik, kenapa Dedinya jalan terus? Karena 2 hari yang lalu, ya hari pertama, hari kedua anak ini udah makan yang huruf M itu Bapak Ibu. Jadi Dedinya pikir masa tiap hari harus makan M terus ya kan? Ganti dong sama yang Z gitu ya, sama yang P gitu ya kan? Dia jalan terus. Demikian juga kita. Kalau kita mengizinkan Roh Kudus untuk membawa kemudi dalam kehidupan kita, maka waktu kita melirik dosa, dia akan jalan terus. Dia akan abaikan. Karena dia tahu itu sesuatu yang tidak baik. Dia akan terus. Tapi beda. Kalau Roh Kudus ada di belakang, kita yang bawa mobil. Roh Kudus bilang belok, belok, belok. Kita nggak dengar. Belok, belok. Kita nggak dengar, jalan terus. Akhirnya kita jatuh ke terperosok. Demikian juga dengan hidup kita hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Harus ada buah yang dihasilkan. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, harus ada buah yang dihasilkan. Hasil dari hubungan intim kita dengan Roh Kudus. Akan ada buah yang harus kita hasilkan. Buah apakah yang ada padamu saat ini? Atau kita belum berbuah? Waktunya belum terlambat. Roh Kudus masih beri kesempatan kepada kita. Untuk kita kembali dan berkata, "Tuhan, aku mau bergaul intim dengan Engkau. Tuhan, aku mau hidup di dalam Engkau. Tuhan, aku mau hidup bersama dengan Engkau." Maka akan ada buah-buah yang dihasilkan dalam kehidupan buah. Dan buah-buah itulah yang akan menjadi kemuliaan Tuhan. Sehingga engkau gak perlu yang namanya, saya mau agungan Tuhan nyanyi gitu ya. Sampai apa gitu. Gak usah. Dengan orang lain lihat hidupmu, maka engkau sudah memuliakan Tuhanmu di surga. Amin. Engkau akan menjadi kemuliaannya. Maka dia akan berkata, "Sabaslah engkau hambaku, anakku yang setia. Marilah masuk dan nikmatilah perjamuan, makan bersama dengan aku." Rindukah kita? Rindukah kita untuk dipenuhi Roh Kudus hari ini? Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Tuhan rindu ya. Tuhan Yesus bilang, Tuhan rindu. Kalau kita rindu, Dia terlebih sangat rindu kepada kita untuk kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Masalahnya kita mau buka hati atau tidak? Apakah kita mau dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita? Apakah kita mau menyerahkan seluruh kemudi dalam kehidupan kita kepada Dia? Atau kita masih mau pegangin kemudi hidup kita? Dan kita yang berkuasa untuk menentukan kemana kita pergi. Tapi hari ini, izinkan Roh Kudus mengambil alih dalam hidup. Izinkan Dia mengambil kemudi dalam hidup Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Biarkan Dia yang membawa kemana Dia mau dalam hidup kita. Mari hidup intim dengan Tuhan. Supaya buah-buah roh itu ada dalam kehidupan kita. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkan Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang. Angkat tanganmu, curahkan Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di hidup kami. Curahkanlah
Haleluya. Percayakah Anda sekalian yang ada di tempat ini bahwa Engkau punya Roh Kudus? Ini poin yang pertama yang penting sekali. Kalau engkau percaya Roh Kudus ada di dalam kamu. Yang kedua, pernahkah engkau membaca firman Allah dan ada di otakmu sekarang? Kalau ada, katakanlah firman itu di dalam mulutmu. Maka mujizat akan terjadi. Terima kasih Bapak, kami boleh mendengar firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk bisa memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami adalah alat dalam tangan Tuhan. Ketika mujizat terjadi, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Terima kasih Bapak. Hari ini kami mau percaya dengan kuat kuasa Tuhan. Kalau ada di antara kita yang sakit, jamahlah tempat yang sakit. Dan katakan dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Terima kasih Tuhan. Jadilah sembuh. Terima kasih. Yesus adalah kuasa yang mengatakan dengan firman-Nya, jadilah sembuh. Amin. Terima kasih. Maka Roh Kudus akan bekerja dan menyembuhkan segala penyakitmu. Terima kasih. Bapak, terima kasih buat kuasa dan otoritas kesembuhan. Apapun yang menjadi masalah kami, apapun yang menjadi problema kami, Engkau lebih tahu dari kami. Sebab itu kami mau menyerahkan umat-Mu ini dalam tangan Tuhan. Bapak, kami mohon anugerah-Mu, jamahan kuasa-Mu. Boleh terus dinyatakan dalam setiap kami. Amin. Terima kasih Bapak, segala puji dan hormat kami kembalikan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus, keluar segala solusi yang Kau butuhkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Terima kasih. segala persoalan-Mu akan dipecahkan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan kami yang hidup. Terima kasih. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada hari ini. Berkati para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam bagian ini. Kami tahu Tuhan, Engkaulah Allah yang menjawab setiap seruan kami. Firman-Mu tidak pernah sia-sia. Engkau adalah Allah yang terus memegang firman-Mu. Amin. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Saya akan membacakan pengumuman di hari Minggu ini tanggal 28 Mei 2023. Gereja Kristen Pantai Kosta Yerusalem mengucapkan terima kasih banyak untuk pelayanan Bapak David Yusmita untuk pelayanan firman Tuhan hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus yang akan selalu memberkati. Pengumuman pertama, sayembara nama Komsel Keluarga GKP Jatinegara. Sudah ditampilkan fitnya. Jadi GKP Jatinegara mengadakan sayembara pemberian nama untuk Komsel Keluarga yang akan diadakan setiap 1 kali sebulan Bapak Ibu. Dan ini akan ada hadiah menarik bagi jemaat yang terpilih sebagai pemenangnya. Sayembara nama Komsel GKP Jatinegara akan ditutup hari ini, ya berarti hari ini adalah hari yang terakhir untuk Bapak Ibu bisa submit usulan namanya gitu ya Bapak Ibu di tanggal 28 Mei ini. Terakhir diterima pukul 19 atau pukul 7 malam. Pukul 19 Minggu 4 Juni bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi sekretariat kepada Saudari Sandy Sintike. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian pengumuman yang kedua, Bina Latih Pelayan Anak. Komisi Sekolah Minggu akan mengadakan Bina Latih Pelayan Anak yang akan diadakan pada hari Kamis di tanggal 1 Juni 2023 pukul 9 pagi sampai 16 atau pukul 4 sore. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin bergabung dapat mendaftarkan diri kepada Ibu Imelda Yuliana. Dan pendaftaran juga terakhir hari ini Bapak Ibu ya, jam 12. Jadi masih ada sekitar 30 menit Bapak Ibu yang masih ingin bergabung, ingin ikut di dalam Bina Latih Pelayan Anak ini dapat menghubungi saudari Imelda Yuliana Bapak Ibu ya. Kemudian yang pengumuman selanjutnya, lowongan pekerjaan untuk full timer, ini khususnya di bagian sound system, multimedia dan video production. GKP Jatinegara membuka lowongan pekerjaan dengan kualifikasi sebagai berikut, memiliki pengetahuan terkait audio, video dan multimedia, kemudian mampu memanage sosial media platform ya seperti Instagram, Facebook dan YouTube.
Kemudian pendidikan minimal itu untuk SMA atau SMK di usia 18 sampai 29 tahun, tidak buta warna, bersedia mengikuti ibadah dan kegiatan yang ada di GKP Jatinegara, tidak memiliki rekam jejak yang buruk, ini dibuktikan dengan surat SKCK dari kepolisian, dan juga bersedia tinggal di gedung gereja GKP Jatinegara. Nah, untuk Bapak Ibu mungkin ada saudara-saudari, kerabat gitu yang berminat untuk lowongan pekerjaan full timer bagian sound system, multimedia dan video production, dapat mengirimkan surat lamaran dan CV kurikulum vitae Bapak Ibu ya melalui email ke gkpyjatinegara@gmail.com. Mungkin saya ulang, GKPY ya huruf kecil semua Bapak Ibu ya, gkpyjatinegara@gmail.com. Nah, ini pendaftaran dibuka dari tanggal 22 Mei sampai 5 Juni 2023. Kemudian pengumuman yang terakhir untuk perjamuan kudus, GKP Jatinegara akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus yang akan diadakan pada hari Minggu 4 Juni 2023 pukul 10. Ya, untuk bagi Bapak Ibu jemaat diajak untuk dapat mempersiapkan diri sebelum mengikuti sakramen perjamuan kudus. Baik Bapak Ibu, demikian pengumuman hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang dengan hormat Bapak Pendeta Daniel Iskandar untuk berdoa persembahan. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kasih anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami. Terlebih kesempatan yang indah kami boleh beribadah pada saat ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sekarang kami akan memberikan persembahan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Engkau berikan pada kami setiap hari. Dan biarlah apa yang kami persembahkan, semuanya guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati Tuhan tangan-tangan yang mengelola keuangan ini, biar lewat apa yang ada, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Setiap keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, mari Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Haleluya. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang,
Sebelum kita berdoa, satu tambahan pengumuman. Kalau kita tahu tanggal 1 besok ada acara sekolah minggu pelatihan. Jadi UMAS diundur tanggal 8. UMAS jadi tanggal 8. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, kasih karunia dan hikmat-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu kepada kami ya Tuhan sepanjang ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami mengerti, kami tahu kami adalah manusia yang lemah, yang seringkali goyah. Tapi kami akan menjadi kuat kalau kami punya dasar yang teguh yaitu firman-Mu dan Roh Kudus yang terus bekerja dalam hidup kami. Sehingga apapun yang keluar dari hidup kami adalah buah dari Roh Kudus itu sendiri. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan segalanya dalam tangan Tuhan. Pimpinan dan penyertaan-Mu ya Bapa. Agar supaya kami boleh menjadi terang, menjadi garam bagi lingkungan di mana kami berada dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati negeri dan bangsa kami Indonesia. Biarlah kirimkan roh pertobatan atas bangsa dan negeri ini sehingga makin banyak orang bertobat dan mengenal Kristus Tuhan sebagai juru selamat. Karena di saat itu kami tahu Tuhanlah yang akan ditinggikan. Berkati anak-anak Tuhan yang sudah ambil bagian hari ini, kiranya nama-Mu dibesarkan. Tambah hikmat-Mu, kemampuan dan marifat-Mu kepada mereka. Sehingga semakin besar dan banyak karunia yang mereka punya. Dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang tinggalkan tempat ini, kami mohon berkat-Mu. Kita angkat tangan sama-sama. Turunlah kiranya berkat Allah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa. Turun ke atas kita lewat Yesus Kristus Tuhan. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dimanapun kita ada, di situ kita menjadi terang dan garam bagi mereka. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa.